Jadi banyak orang yang kalau nggak punya hutang itu katanya nggak ada tantangan. Kan kita itu sudah sepakat bahwa kita itu akan maju. Nah, kalau akan maju itu tidak ada kata zona nyaman lagi. Kan ada orang dipaksa untuk cuti. Karena ada yang nggak mau cuti, akhirnya kalau cuti malah dapat bayaran lebih banyak. Karena apa? Biar orang baru naik, ternyata ada yang bisa gitu loh. Nah itu bagus banget loh teorinya ini. Rugi kalau nggak ngeliat podcast ini. Ya, siap. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang mengobrol seputar dunia bisnis dan pekerjaan. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang apakah kita harus selalu berkembang atau cukup berada di zona nyaman kita. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama Pak Dewan, kira-kira kenapa kok banyak orang atau tidak sedikit orang yang merasa sudah cukup dengan posisinya sekarang, dengan pekerjaannya sekarang, tanggung jawabnya sekarang, sehingga kadang-kadang padahal ada kesempatan di depannya tapi dilewatkan atau diabaikan begitu saja. Kira-kira kenapa itu, Pak? Karena mereka kurang tantangan ya. Jadi kami pernah punya sebuah cerita, ada anak itu, aku nggak mau libur. Aku ingin bekerja terus karena kalau aku minta libur pun suatu saat saya juga akan tetap dapat libur gitu. Mestinya saya izin, saya bekerja. Karena apa? Dia punya kewajiban angsuran. Jadi di saat dia punya angsuran motor, dia gigih sekali bekerja itu. Pokoknya aku berangkat, aku bisa ngangsur dan dapat turahan. Nah, tetapi karena setelah lunas nggak ada tantangan, ya sudah kembali pada aslinya. Jadi pada prinsipnya karena dia punya tantangan, dia akan lebih tekun, lebih kuat, dan lebih gigih dia untuk berangkat bekerja. Dan tantangan itu sistemnya ada yang dari eksternal dan juga ada dari internal gitu Pak. Ya. Karena dari eksternal itu ya maksudnya contohnya kayak adanya tanggungan angsuran. Kalau dari internal itu ya mungkin ketika diri sendiri sudah punya target yang besar gitu ya. Tetapi tantangan yang dari luar itu juga cukup kuat ya menekannya kita. Tapi mereka juga menjadi senang. Sebetulnya mereka setelah berjalan 40 hari, mereka sudah enjoy saja. Mereka tiap hari bekerja senang, dia bisa ngangsur, dia bermimpi untuk bisa segera lunas, nanti bisa nabung, motornya senang gitu. Yang biasanya mungkin kalau dia di rumah tidur-tiduran, dia ketawa-ketawa juga. Cuma awalnya saja, awal merubah kebiasaan itu kan cuma 40 hari, setelah itu terbiasa. Jadi mungkin awal-awal harus didesak oleh keadaan dengan angsuran itu, tapi lama-kelamaan sebenarnya ya ketika sudah mulai terbiasa ya oke-oke saja gitu. Ya, oke-oke saja. Atau mereka punya mimpi ya, tapi mimpi itu kadang-kadang dari diri kita itu kadang-kadang sering agak turun sedikit. Tapi kalau dari luar kan tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas, tidak mengenal awak era penak, tanggal rolas bayar. Itu lebih kuat tekanannya. Jadi banyak orang yang kalau nggak punya hutang itu katanya nggak ada tantangan, nggak ada rasanya kenyamanan, nggak ada tekanan. Nah, itu ya kita nggak bisa menyalahkan. Saya pernah menghadapi sendiri. Mereka yang punya hutang itu lebih gigih kok karena harus ada. Tapi sebetulnya gigih dan tidak itu kan cuma orang yang melihat ya. Nah, mereka yang sudah terbiasa ya nggak ada masalah. Mereka anggung angsur ya. Nah, seperti itu. Tapi misalnya tadi menarik menurut Bapak, misalnya ada orang yang punya prinsip semacam itu, jadinya sehingga senang utang sana, utang sini dalam rangka untuk tetap menggerakkan semangatnya gitu gimana itu? Ya di dunia itu ada ribuan cara dan kita nggak bisa menyalahkan dan kita nggak bisa membandingkan. Itu semua pilihan ya. Mungkin ada orang yang memang seperti itu juga bisa. Kita nggak bisa ngejas atau menyalahkan atau menyimpulkan. Ya dunia terlalu luas kok. Mereka yang dengan caranya dia bisa sukses juga. Ya saya nggak tahu. Terserah saja. Tapi yang jelas
mereka yang dapat bukan tekanan ya, kemauan dari luar untuk bisa mengikutkan, itu kita lebih gigih. Contoh saja umpama subuhan, kalau nggak bisa bangun subuhan ya tidur di masjid, itu kan juga. Terus bawa selimut, tetap harus dibangunkan. Udah bawa selimut, bawa bantal, tidurnya di masjid, tetap harus dibangunkan. Kalau nggak bangunkan, nggak bangun. Hari pertama memang iya, tapi hari selanjutnya mereka itu tetap harus, karena udah nyaman juga ya. Nggak nyaman itu kan cuma berapa hari, setelah itu terbiasa. Karena istilahnya manusia itu sebenarnya ya makhluk yang sangat adaptif gitu Pak. Ya menyesuaikan itu toh maksudmu. Sangat gampang untuk menyesuaikan. Senangannya bahasa sing angel-angel. Iya, tidak menyesuaikan itu kan cuma sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 41 hari katanya. Setelah itu kita itu ya sudah terbiasa. Kalau tapi ditambah ada kemauan, jadi mereka yang tidak bermimpi atau tidak bersaing dengan teman-temannya, atau mereka tidak ada tekanan dari bank ya, biasanya semangatnya itu kurang biasanya. Nah, terus kira-kira apakah bertahan di tempat atau di posisi yang sekarang itu yang sudah nyaman itu buruk? Ya, itu pertanyaannya agak sulit ya jawabnya. Pertanyaannya kok nyaman, ya nyaman dan tidak itu kan apa ada nyaman terus-terusan gitu. Nyaman itu kan seperti minum teh, wah anget, lama-lama setelah dingin ya nggak nyaman. Nyaman itu tidak bisa lama ya. Nyaman itu seperti pertanyaanmu tadi, nyaman itu ya sampai berapa lama nyaman, setelah itu akan menjadi menurun, karena di dunia itu kan nggak ada yang lurus, mesti naik turun. Jadi sebenarnya apakah bertahan di zona nyaman atau di posisi sekarang yang sudah nyaman itu buruk, Pak? Permasalahan itu bukan baik dan buruk. Permasalahan itu kamu punya keinginan untuk maju atau tidak. Kalau kamu ingin punya maju dan berwawasan ke depan, kamu harus bergerak terus, karena ini mesti akan tergerus. Jadi kamu harus mengembangkan terus. Kalau enggak pasti akan surut, karena akan datang pesaing baru, ada teknologi baru, ada informasi baru yang akan mempengaruhi posisi kita. Kita nggak mungkin bisa bertahan lama sekali, itu nggak bisa. Karena nyaman itu baik dari luar atau dari dalam itu tetap ada masa berlakunya istilahnya gitu. Ya mesti toh. Nah, kita aja fisik lama-lama juga menurun kok, walaupun kita jaga penuh. Kan ya mesti berakhir loh. Sebelum berakhir itu juga kulit mulai keriput, gigi mulai banyak yang potol, rambut mulai memutih, fisik ya mulai masuk angin, seperti itu. Itu sunatullah mungkin ya. Ya, jadi istilahnya bilang bahwa bertahan dengan di zona nyaman atau dengan posisi yang sudah nyaman itu mungkin berlaku sekarang, tapi mungkin beberapa waktu ke depan ya lama-lama yang tadinya nyaman mungkin bosan, terus akhirnya kalah sana kalah sini, akhirnya ya kewalahan sendiri gitu ya Pak. Ya pasti. Jadi mau tidak mau harus disadarkan bahwa kamu harus nabung. Harapannya apa? Biar mereka itu punya tantangan. Jadi tantangan dari luar kayak utang di bank, tantangan di dalam kamu mewajibkan diri kamu nabung. Itu juga tidak mudah, menabung dalam waktu yang lama dengan rutin. Nah, dingak-inguk. Wow, godaannya banyak sekali pengen diambil. Karena nabung sendiri itu kalau tidak diperintah atau ada ikatan yang kuat, pengen ngambil dengan alasan 1000 alasan. Untuk kepentingan ini nanti dikembalikan untuk dihasilkan yang lebih banyak, tapi itu godaan. Oke. Nah, terus mungkin pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara membedakan antara mungkin katakanlah aku sudah cukup atau sebenarnya aku hanya takut keluar dari zona nyaman gitu? Sebetulnya yang bisa membedakan aku sudah cukup atau keluar dari zona nyaman ya kamu sendiri. Ya, kamu punya target enggak? Kamu sadar enggak bahwa akan ada pesaing baru? Lah, kamu bisa enggak meningkatkan tabunganmu kalau kamu malas utang? Nah, itu yang jadi tantangan ya diri kamu sendiri. Mulai nabung ajek.
setelah itu ditingkatkan, mesti akan merubah zona nyaman karena mungkin ada yang kurang. Jadi mungkin menurut Bapak, kapan orang bisa benar-benar dikatakan sebagai puas atau merasa cukup dengan posisinya sekarang, dan kapan sebenarnya orang sebenarnya harus benar-benar terus berkembang? Ya sebetulnya dengan pertanyaannya itu ya agak bias atau gimana ya. Kan kita itu sudah sepakat bahwa kita itu akan maju. Nah kalau akan maju itu tidak ada kata zona nyaman lagi. Ya kamu harus maju terus. Kalau kamu diam semakin tidak nyaman. Karena akan mesti ada perubahan waktu dengan sendirinya walaupun agak lama. Jadi ya mau tidak mau ikuti manajemen. Oh ini kalau kita bekerja sendiri mungkin bisa. Kita tidak berkembang juga bisa. Tapi kalau kita ada yang dari luar pasti ada yang ngajak maju. Oh hari ini bikin lagi, hari ini bikin lagi, hari ini bikin lagi. Masukkan anak muda yang tidak punya kesel. Jadi istilahnya faktor utama yang sebenarnya membuat orang ragu untuk mengambil kesempatan baru, meskipun mungkin kesempatan itu sudah nyata-nyata di depan mata, itu ya karena istilahnya kurangnya keyakinan pada diri sendiri atau prinsip dalam diri sendiri untuk terus maju dan berkembang, mengingat dunia ya akan terus berdinamika, sehingga ketika misalkan kita tidak ikut juga maju, kita tetap berjalan di tempat, ya nanti lama-lama kita jatuh juga gitu. Ya ora jatuh, menurun. Nah, lama-lama itu kita itu mesti akan menurun ya. Pasti itu, karena mesti ada pendatang baru. Nah itu loh, lama-lama mesti menurun. Nah kalau sudah kuat, mungkin sampai kita meninggal ya usahanya masih, bukan sampai jatuh, menurun saja. Nah, terus kira-kira seberapa besar pengaruh lingkungan untuk seseorang yang pada akhirnya berprinsip untuk bertahan di zona nyamannya atau bertahan dengan posisinya yang sekarang, dengan yang lingkungan yang mendorong untuk seseorang itu harus terus maju dan berkembang? Sebetulnya gimana ya, kalau istilahnya dirubah bukan zona nyaman ya. Oke. Tapi waktu saja. Jadi umpama 5 tahun gitu ya. 5 tahun itu pasti sudah ada hal yang menurun. Nah gitu. Jadi setelah kamu 5 tahun sudah mulai menurun. Oke, kamu masih belum mau bergerak ya. Nah, ada pegawai baru yang masih seger. Pak, onten damelan mboten. Nah, itu kan kita harus mau berpikir lagi. Ora gitu. Tapi lain kali anaknya tanya lagi. Wah, betah yotro ya Pak. Kita sebetulnya kadang-kadang sudah mau istirahat, mau leret, ada yang lucu-lucu seperti itu. Wah, betah uang ya Pak. Nah, kita bangkit lagi. Jadi kadang-kadang memang dibutuhkan orang baru. Orang baru itu yang masih muda akan mempengaruhi semuanya karena mereka masih energik, masih senang dengan suasana yang baru. Nah, itu 5 tahun pertama. 5 tahun kedua pasti sudah menurun. Walaupun kita kuat, seberapa kuat pun mesti sudah ada yang mulai menurun. Apalagi kalau kita kadang-kadang usahanya bukan usaha yang pabrik ya, cuma penyalur, pasti ada pendatang baru. Jadi istilahnya mungkin faktor lingkungan, terus faktor usia juga bahkan itu sangat menentukan atau mempengaruhi kepribadian seseorang atau karakter seseorang, sehingga lebih merasa cukup dengan posisi sekarang dengan yang terus terdorong untuk terus maju dan berkembang. Ya, sebetulnya kita tetap ingin berkembang terus, maju terus, tetapi kadang-kadang lingkungan dekatnya itu SDM-nya sudah mulai capek. Makanya dipentingkan ada orang baru untuk biar kita lebih seger lagi semangatnya. Jadi adanya orang baru itu biasanya akan membuat suasana tidak nyaman. Ya istilahnya bukan nyaman ya, ada pergerakan. Mesti ada orang baru itu ada pergerakan. Apalagi orang baru ini membawa semangat yang hebat, pasti ada pergerakan. Nah, kadang-kadang makanya orang baru itu tidak disenangi karena akan membuat gerakan. Sehingga yang tadinya istilahnya
status quo mulai tergoyah gitu. Itulah nek politik. Nah, tetapi dalam dunia bisnis itu kita memang harus selalu mendatangkan anak muda ya, yang masih energik, masih mimpinya banyak, walaupun yang lawas-lawas itu akan muni cah anyaran. Delok wae engko, wah mesti titeni ya. Tapi sebetulnya karena mereka itu menggoyang ketentraman yang sudah biasa, tapi itu akan menjadikan usaha lebih bagus. Dan istilahnya bisa disimpulkan bahwa terus berkembang atau jangan berhenti di posisi yang sekarang karena dunia juga terus berubah. Itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, pasti kita harus mendatangkan anak muda ya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, anak muda lebih wawasannya lebih segar, semangatnya lebih hebat, fisiknya pun juga lebih kuat. Walaupun nanti akan membuat gerakan. Jadi istilahnya siap-siap gitu ya Pak. Misalkan kita sudah katakanlah merasa cukup dengan posisi sekarang, sementara dunia terus berubah dan anak muda itu ya akan merasuk juga, sehingga ya kalau misalkan dia tidak mau untuk terus berkembang ya siap-siap akan tersisihkan, tergeserkan gitu. Ya, akan mulai omsetnya turun. Tapi kalau dihadirkan orang baru, biasanya mereka akan usahanya lebih bagus. Terus istilahnya kalau dia sudah sepakat untuk istilahnya bertahan di posisi yang sekarang, merasa cukup dengan posisi yang sekarang itu adalah sesuatu yang tidak semestinya. Mestinya saya harus terus berkembang, maju, meningkatkan kualitas saya. Nah, kira-kira apa gitu Pak yang meyakinkan, yang bisa dipegangi atau yang bisa dilakukan oleh seseorang itu sehingga dia itu tidak ragu lagi ketika melihat ada kesempatan itu gitu. Sering diajak omong-omong, diajak nyoto, kalau perlu ya kon nginep, sehingga ada suasana informal. Mungkin ya kalau perusahaan besar ada piknik atau suruh piknik sendiri dengan teman-temannya, biar mereka itu bisa lebih akrab, dia bisa bercerita, dan karena pada dasarnya mereka itu bisa dan mampu, cuma nggak mau. Mereka nggak mau untuk melakukan hal itu, nggak mau untuk belajar, nggak mau untuk bertanya, nggak mau untuk berlatih, nggak mau menghadapi kesulitan. Sebetulnya mereka bisa, karena sudah setiap hari menghadapi. Cuma ya ngene wae wis penak. Itu. Terus gampang guyu ya. Terus kalau yang istilahnya udah ada mau tapi kadang-kadang masih ragu-ragu. Nah, itu kira-kira bagaimana cara menghilangkan keraguannya itu? Ya kayak kadang-kadang memang seseorang itu bisa berubah dalam keadaan terpaksa ya. Kalau mungkin secara fisik ya orang yang nggak berani renang disurung ke orang. Tapi kalau dalam usaha ya mungkin ada yang nggak berangkat, mau tidak mau mereka jadi mau karena orangnya kurang. Nah, bagaimana kadang-kadang kita bersandiwara. Mbak kowe ramangkat sik rapopo. Itu sebenarnya tawaran biar orang lain muncul, tapi kadang-kadang enggak dong. Nah, ramangkat sik sehingga akan muncul orang baru. Nah, orang baru itu kan bisa muncul karena pensiun atau mereka sakit. Nah, ini bagaimana? Makanya kalau di perusahaan besar itu kan ada orang dipaksa untuk cuti. Karena ada yang nggak mau cuti, akhirnya kalau cuti malah dapat bayaran lebih banyak. Karena apa? Di samping untuk melihat ada yang rusak atau tidak di dalamnya, atau untuk delegasi biar lebih bagus, atau juga biar orang baru naik. Ternyata ada yang bisa gitu loh. Nah itu bagus banget loh teorinya ini. Rugi kalau nggak ngeliat podcast ini. Ya, siap. Jadi istilahnya untuk menghilangkan keraguan itu ya dengan ayo kita baca situasi yang ada, apakah situasi yang ada itu pantas untuk kita ragui, untuk kita mau mencoba kesempatan itu gitu. Atau dan juga istilahnya untuk meyakinkan keraguan itu ya sering-sering ngobrol dengan orang-orang yang kiranya akan menunjang kita ketika kita ada di posisi yang baru gitu. Iya, jadi kadang-kadang memang kita disiapkan orangnya nggak ada, sehingga mereka akan mau melakukan. Nah,
Sebetulnya waktu saya dulu itu naik haji ya, itu kurang 41 hari saya sudah libur. Jadi 41 hari saya sebelum berangkat itu saya sudah libur. Saya udah nggak ngapa-ngapa tapi di rumah. Sehingga apa? Biar pekerjaan itu semakin tertata, saya belum pergi. Sehingga waktu saya di Mekah selama 41 hari, nggak perlu lagi tanya. Tapi kan kadang-kadang masih di sini, besok berangkat masih sibuk. Sehingga di sana masih nelpon. Nah, kalau kurang 41 hari Mama Haji ya, sudah berhenti off dari kegiatan semuanya. Nah, biar kegiatan di toko ini tetap berjalan seperti biasa, dia masih bisa bertanya karena kita masih ada di sini. Nah, begitu di sana sudah nggak ada yang lagi dihubungi karena sudah tertata betul, pertanyaannya sudah dijawab 41 hari sebelumnya. Tapi ini juga jarang orang yang mau. Nah, jadi istilahnya mungkin step by step gitu Pak, untuk bisa keluar dari posisi yang sekarang, terus menata untuk bisa dan siap di posisi yang baru, itu kira-kira apa saja? Wah, itu harus tegel ya. Contohnya begini, ada imam masjid ya. Itu ada imam yang bagus baru pulang, hafal 30 juz, tapi mau ngomong, mbok gantian, nggak ada yang berani. Aku rata tegel ya. Nah, sama sebetulnya dalam perusahaan itu juga seperti itu. Mengganti dalam posisi yang sadar, tidak terjadi apa-apa, itu tidak mudah. Karena apa? Pekewoh. Nah, biasanya kan pekewoh, nggak enak ya masih ada dia. Nah, bagaimana kita itu bisa legowo untuk mempersiapkan kader itu, kita masih ada, sudah kita delegasikan dulu seperti itu. Tapi kalau dari perspektif istilahnya orangnya sendiri gitu, yang mau diajak untuk atau diberi kesempatan untuk naik di posisi yang baru gitu. Ya, kira-kira orang-orang itu harus siap-siap apa gitu, ngelakuin apa? Pimpinan sudah tahu, oh ini coba kita ganti sebentar biar mereka bisa. Untuk berkembang setelah megang uang lebih mudah. Oke, dan terus mungkin terakhir Pak, berarti istilahnya kembali ke poin pertama bahwa orang yang berdalih bahwa saya sudah nyaman itu sebenarnya adalah suatu kekeliruan gitu ya Pak. Ya, aku tidak akan menyalahkan siapa saja, bukan keliru, cuma kalau kamu pengen maju, delegasikan sehingga kamu akan tengok-tengok di rumah. Dan istilahnya mengingat dunia itu selalu berdinamika, istilahnya di dalam dunia bisnis pun nanti lama-kelamaan bakal ada orang baru. Jadi ya untuk semangat untuk terus maju dan berkembang itu adalah suatu kewajiban yang nyata. Ya, dalam agama pun kan dikatakan jika kamu mau berpikir itu pahalanya 2, walaupun salah ya. Salah, Bu. Nah, benar nggak? Nggak, kalau berpikir, kalau saya ingat berpikir benar 2, salah 1. Ah, ya. Berpikir kalau benar dapat 2, tapi benar, kalau salah tetap dapat. Nah, mereka itu kalau mau diganti sebentar saja, digeser, biar dia berpikir pahalanya lebih banyak. Oke, terus mungkin terakhir Pak, kata-kata untuk teman-teman di luar sana supaya yakin bahwa saya harus terus maju dan berkembang, dan ketika ada kesempatan itu saatnya untuk. Kadang-kadang kita perlu bersandiwara. Hei, kamu libur dulu nggak apa-apa kok. Kamu ada kesibukan, apa kamu piknik yang agak lama? Harapannya apa? Biar ada orang baru yang bisa mengerjakan pekerjaannya. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, yes, sudah berjalan semuanya. Oke, siap. Oke teman-teman, demikian tadi istilahnya obrolan kita dengan Pak Dewan. Kiranya kalau ada yang ingin bertanya atau ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusikan bersama atau bahkan kita bisa bikinkan konten khusus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan di konten-konten selanjutnya. Jadi demikian podcast kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.